Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perjanjian hukum atau kontrak bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Raditya. Perkenalkan, nama saya Ardian Rajaya. Perkenalkan, saya Brandon Tama. Sini kita akan menjelaskan ya, langsung saja, yaitu pengertian hukum. Pengertian hukum perjanjian kontrak bisnis yaitu cabang hukum yang mengatur kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menjalankan bisnis. Perjanjian kontrak bisnis penting untuk memastikan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak terjalin. Tanpa adanya kesepakatan, transaksi bisnis itu terhambat atau bahkan gagal. Adapun ruang lingkup hukum perjanjian, Nah, ruang lingkup hukum perjanjian atau kontrak bisnis mencakup berbagai aspek penting yang perlu dipahami oleh pelaku bisnis, akademisi, maupun praktisi hukum. Nah, berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dalam hukum perjanjian kontrak bisnis. Ada definisi dan prinsip dasar hukum perjanjian, eh, syarat sah perjanjian, jenis-jenis kontrak dalam bisnis, eh, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis, akibat hukum prestasi, pembatalan dan pengakhiran kontrak, yang terakhir ada aspek internasional dalam kontrak bisnis. Nah, definisi dan prinsip dasar hukum bisnis, ruang lingkup ini meliputi pemahaman tentang definisi kontrak dan perjanjian menurut hukum. Nah, terus ada syarat sah perjanjian. Hukum kontrak mengatur syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi agar kontrak memiliki kekuatan hukum. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, yang ketiga ada jenis-jenis kontrak dalam bisnis. Nah, ini mencakup pengelompokan kontrak berdasarkan berbagai kriteria berdasarkan bentuknya, kontrak tertulis dan kontrak lisan. Ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan tujuan dan durasi. Yang keempat ada hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Nah, hukum mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian. Hak dan kewajiban ini ditegaskan dalam kontrak agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaannya. Terus ada penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis. Hukum perjanjian juga mencakup metode penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari pelaksanaan kontrak. Lalu ada akibat hukum prestasi. Eh, yang keenam ini mencakup pengaturan mengenai prestasi atau ingkar janji. Terus ada pembatalan dan pengakhiran kontrak. Eh, nah, dalam hukum perjanjian ada aturan mengenai kondisi yang memungkinkan pembatalan atau pengakhiran kontrak. Lalu yang kedelapan ada aspek internasional dalam kontrak bisnis. Nah, ruang lingkup ini mencakup perjanjian bisnis internasional yang memerlukan pemahaman tentang perbedaan yurisdiksi, hukum internasional, dan standar kontrak internasional. Lalu ada prinsip-prinsip hukum perjanjian kontrak bisnis. Prinsip-prinsip hukum perjanjian atau kontrak bisnis adalah dasar-dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan kesepakatan yang sah, adil, dan diterapkan. Hukumnya ada tiga. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain selama tidak melanggar hukum dan ketertiban umum. Lalu ada prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah dan mengikat harus memberikan kesepakatan hukum bagi kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah
dan mengikat harus adil bagi kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dalam perjanjian tersebut. Dan ada juga sumber-sumber hukum perjanjian kontrak bisnis. Sumber-sumber hukum perjanjian atau kontrak bisnis berasal dari berbagai bentuk aturan, doktrin, dan kebiasaan yang telah diakui dan digunakan dalam praktik hukum perjanjian. Berikut ini ada sumber-sumber hukum yang umumnya menjadi ancaman dalam perjanjian kontrak, yaitu yang pertama ada undang-undang, kedua ada kebiasaan, ketiga ada jurisprudensi, keempat ada doktrin, kelima ada kontrak itu sendiri, yang keenam ada perjanjian internasional dan standar nasional, yang ketujuh ada prinsip-prinsip hukum umum. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang itu sumber hukum utama dalam perjanjian di Indonesia adalah undang-undang yang mengatur tentang perjanjian. Nah, kedua ada kebiasaan. Kebiasaan dalam praktik bisnis juga menjadi salah satu sumber hukum kontrak bisnis karena dalam beberapa bidang bisnis tertentu terdapat kebiasaan atau praktik yang diakui oleh para pelaku bisnis. Ketiga ada jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan khususnya yang berkekuatan hukum tetap akan menjadi jurisprudensi dapat menjadi sumber hukum bagi hukum perjanjian. Yang keempat ada doktrin. Nah, pendapat para ahli hukum juga menjadi sumber hukum yang diakui dalam hukum perjanjian. Dan yang kelima ada kontrak itu sendiri. Nah, dalam praktik bisnis, kontrak yang disepakati antara para pihak menjadi sumber hukum utama bagi hubungan mereka. Dan yang keenam ada perjanjian internasional dan standar nasional, yaitu dalam transaksi bisnis internasional, para pihak sering mengacu pada perjanjian atau standar internasional sebagai sumber hukum yang mengatur kontrak bisnis. Nah, dan yang terakhir prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, asas itikat baik sering diterapkan dalam hukum kontrak. Ada juga klasifikasi hukum perjanjian. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan tujuannya, yang keempat berdasarkan durasi, yang kelima berdasarkan cara pembuatan, yang keenam berdasarkan sifat kewajiban, yang ketujuh berdasarkan kondisi dan situasi, yang kedelapan berdasarkan keharusan untuk dipenuhi. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Ada dua jenis, yaitu kontrak tertulis dan kontrak lisan. Kontrak yang tertulis, kontrak yang dibuat dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh para pihak. Yang kedua, kontrak lisan, kontrak yang disepakati secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Adapun yang kedua, berdasarkan sifatnya, terbagi juga menjadi dua, yaitu kontrak unilateral dan bilateral, yaitu kontrak yang mengikat hanya satu pihak untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan bilateral yaitu kontrak yang mengikat kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban tertentu. Yang ketiga, berdasarkan tujuannya, yaitu ada kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak kerjasama, kontrak franchise, kontrak agunan atau kredit. Yaitu yang pertama kontrak jual beli, kontrak yang mengatur transaksi penukaran barang atau jasa dengan uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua, kontrak sewa, kontrak yang mengatur perjanjian atau penggunaan suatu barang atau properti yang tertentu dengan pembayaran sewa. Yang ketiga, kontrak kerjasama, kontrak yang mengatur kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Yang keempat, kontrak franchise, kontrak yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menggunakan merek dagang. Yang kelima, kontrak agen atau kredit, kontrak yang mengatur pembayaran pinjaman dengan agunan untuk meminjam pembayaran utang. Yang keempat, berdasarkan durasi, yaitu ada durasi jangka pendek dan
jangka panjang. Kontrak jangka pendek, kontrak yang memiliki durasi waktu yang terbatas dan hanya berlaku dengan jangka waktu singkat. Yang kedua, kontrak jangka panjang, kontrak yang berlaku untuk jangka panjang dan lebih lama dan biasanya memiliki kewajiban yang lebih kompleks. Adapun yang kelima berdasarkan cara pembuatannya. Terbagi menjadi dua, yaitu kontrak formal dan kontrak informal. Kontrak formal yaitu kontrak yang memiliki persyaratan hukum tertentu untuk dapat berlaku sah. Yang kedua, kontrak informal, kontrak yang dibuat tanpa formalitas atau prosedur hukum tertentu, seperti kontrak lisan atau biaya, atau hanya membutuhkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keenam, berdasarkan sifat kewajiban, ada dua, kontrak prestasi dan kontrak pemenuhan. Kontrak prestasi, kontrak yang berkaitan dengan kewajiban pihak untuk melakukan suatu prestasi. Yang kedua, kontrak pemenuhan, kontrak yang mengharuskan pihak tertentu untuk memenuhi kewajiban tertentu. Yang ketujuh, berdasarkan kondisi dan situasi. Ada dua, yaitu kontrak bersyarat dan kontrak tidak bersyarat. Kontrak bersyarat, kontrak yang melakukan tergantung dan pemenuhan suatu syarat atau kondisi tertentu. Yang kedua, kontrak tak bersyarat, kontrak yang berlaku setelah dibuat tanpa syarat tambahan. Yang kedelapan, kontrak keharusan untuk dipenuhi, itu kontrak memikat dan kontrak yang dapat dibatalkan. Kontrak memikat yaitu kontrak yang harus dipenuhi oleh para pihak dan jika gagal akan memunculkan akibat dan konsekuensi hukum. Yang kedua, kontrak yang dapat dibatalkan, kontrak yang sah tetapi dapat dibatalkan oleh pihak satu dan lainnya. Lalu ada asas-asas dalam hukum perjanjian. Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Nah, ini ada ini ya. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, menentukan bentuk perjanjian. Lalu yang kedua ada asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu ada kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt serpenda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Lalu ada asas itikat baik. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Lalu ada asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ada juga syarat-syaratnya perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, ada suatu hal tertentu. Dan keempat, ada suatu sebab yang halal.
Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Dalam satu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya. Kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak melakukan perbuatan hukum. Orang yang bercakap atau berwenang adalah orang dewasa yang berumur 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut pasal 1330 KUH Perdata meliputi yaitu anak di bawah umur, orang orang dalam pengampuan, dan orang-orang perempuan. Ketiga, ada suatu hal tertentu. Suatu hal perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu. Sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan akan ada, misalnya jumlah, jenis, dan bentuknya. Dan yang terakhir ada suatu sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang dilarang peraturan keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Adapun subjek dan objek perjanjian yang pertama yaitu subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum. Misalnya subjek dari hukum adalah orang perseorangan dan badan hukum. Yang kedua, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Misalnya, objek hukum adalah harta benda yang dimiliki oleh perseorangan. Sebelum lanjut ke kesimpulan, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Ilham, bagaimana dengan orang yang di bawah 17 tahun dan di atas 17 bisa melakukan bisnis dan bisa melakukan kontrak bisnis? Yang kedua dari Sandy, jika di salah satu perjanjian yang tidak terpenuhi akibatnya bagaimana? Yang ketiga dari Jikri, jelaskan perjanjian sepihak itu bagaimana? Dan yang keempat dari Kuatul Azmi, yaitu jelaskan tentang klasifikasi hukum yang ke-8 dan berikan contohnya agar lebih jelas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kuatul Azmi tentang kontrak memikat dan kontrak yang dapat dibatalkan. Yaitu kontrak memikat, kontrak yang harus dipenuhi oleh para pihak. Jadi kalau misalkan ada kegagalan atau ada pembatalan yang seenaknya itu akan langsung ditindaklanjuti karena ada hukumnya. Jadi kayak contohnya yaitu perusahaan satu dan perusahaan dua kerjasama dan sudah ada tanda tangan kontrak kerjasama. Jadi udah tidak bisa dibatalkan seenaknya. Yang kedua, kontrak yang dapat dibatalkan. Kontrak yang dapat dibatalkan yaitu kontrak yang sah tetapi dapat dibatalkan oleh salah satu pihak jika terdapat alasan tertentu seperti penipuan atau barang tidak sesuai, kita sudah bayar tapi yang dikirim barang rusak atau reject itu bisa di refund. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Sandy, yaitu pertanyaannya, jika salah satu perjanjiannya tidak terpenuhi, akibatnya bagaimana? Nah, jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagai yang telah disepakati, hal ini dianggap sebagai one prestasi. Itu yang akibat yang ditimbulkan oleh prestasi yaitu bagi para yang melanggar yaitu tanggung jawab untuk membayar ganti rugi, pembatalan kontrak, memenuhi kewajiban secara paksa, denda atau penalti, hilangnya kepercayaan dan reputasi, menyelesaikan melalui arbitrase atau mediasi. Yang terakhir ada gugatan hukum di pengadilan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zikri. Pertanyaannya, jelaskan perjanjian sepihak itu bagaimana? Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya melibatkan satu pihak yang memberikan kewajiban tertentu kepada pihak lain tanpa
mengharapkan imbalan atau timbal balik dari pihak tersebut. Dalam perjanjian ini hanya satu pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, sementara pihak lainnya tidak memiliki kewajiban apapun. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai dan sudah terjawab. Lanjut ke kesimpulan materi tentang hukum perjanjian. Kesimpulannya yaitu hukum perjanjian kontrak bisnis memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan hukum antara para pelaku usaha. Kontrak yang sah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang hak bagi para pihak, sehingga meminimalkan resiko sengketa serta menjaga kepentingan kedua belah pihak. Dengan memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah seperti kesepakatan bersama, kemampuan para pihak, objek yang sah, dan kasua yang halal, kontrak bisnis menjadi alat penting untuk menjalankan kegiatan komersial secara aman dan terpercaya. Jadi kita untuk melakukan bisnis atau perjanjian kontrak yaitu harus ditandatangani oleh belah pihak yang sama-sama untuk melakukan kontrak dan tidak bisa digagalkan begitu saja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.